Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Rata-rata hitung dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu rata-rata hitung populasi, rata-rata hitung sampel, rata-rata hitung tertimbang, dan rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung populasi. Dalam rata-rata hitung populasi dapat dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi jumlah data atau observasi dalam populasi. Contoh soal dan dalam penyelesaiannya pertama-tama masukkan rumus, kemudian jumlahkan secara keseluruhan nilai kredit. Lalu dibagi dengan banyaknya bank yang tertera. Rata-rata hitung sampel. Dalam rata-rata hitung sampel dapat dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai dalam sampel dibagi dengan jumlah data atau observasi dalam sampel. Contoh soalnya dapat dipahami terlebih dahulu. Lalu cermati pengelompokannya dalam tabel. Kemudian penyelesaiannya, untuk total aset jumlahkan keseluruhan aset lalu dibagi dengan banyaknya perusahaan. Untuk laba bersih, jumlahkan keseluruhan laba lalu dibagi dengan banyaknya perusahaan. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang atau terbobot adalah sebagai berikut. Untuk contoh soalnya bisa dipahami terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya, nilai dikali bobotnya, kemudian dijumlahkan hasil perkalian nilai dan bobot mata pelajaran lainnya, lalu dibagi dengan keseluruhan jumlah bobot mata pelajaran yang tertera. Rata-rata data berkelompok. Definisi data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Pengelompokan data akan mempermudah untuk memahami dan menyederhanakan data. Penyelesaian contoh soalnya frekuensi dikali nilai tengah kelas ditambah hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah kelas lainnya. Kemudian dibagi jumlah frekuensi secara keseluruhan. Memahami sifat rata-rata hitung. Pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala, interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang terakhir, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung.